Right. How was it? Fine. I'll start working on them. Halo semuanya, selamat datang di AZ Movie. Bagi kalian yang pertama kali di channel ini, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dan bel notifikasinya agar kalian terus mendapatkan updatean terbaru seputar alur cerita film di channel ini. Ngomongin soal film, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul 28 Days Later. 28 Days Later adalah sebuah film rilisan tahun 2002 yang bergenre horor. Film ini sejatinya tidak jauh dari pembahasan virus dan zombie. Juga terdapat dua sequel pada film ini. Sequel pertamanya adalah 28 Days Later dan sequel keduanya berjudul 28 Weeks Later. Dan daripada kelamaan, langsung aja kita cus ke intro. Audio Jungle. Film ini dibuka dengan sebuah berita yang menunjukkan aksi vandalisme masyarakat di suatu negara. Berita tersebut dipertontonkan pada seekor kera di suatu lab. Tak lama kemudian, terdapat beberapa orang yang berpakaian layaknya penjahat. Tapi faktanya, mereka adalah kelompok para pencinta hewan, sehingga keberadaan mereka dengan maksud tujuan membebaskan para kera di laboratorium tersebut. Namun, aksi mereka diketahui oleh seorang ilmuwan, sehingga ketika ilmuwan tersebut hendak melapor, mereka pun dengan bersegera menyekap ilmuwan tersebut. Ilmuwan tersebut pun mencoba menjelaskan bahwa para pecinta hewan di sana tidak mengerti apa yang sebenarnya mereka coba lepaskan. Berulang-ulang, ilmuwan tersebut menyebutkan terdapat sebuah virus mematikan pada tubuh si kera. Namun karena keegoisan mereka tidak mendengarkan perkataan si ilmuwan dan mulai membebaskan seekor kera demi menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan kehewanan. Namun di sini, si kera justru menggigit salah seorang dari mereka sehingga dapat diartikan senjata makan tuan. Dan orang yang tergigit kera itu langsung berubah menjadi zombie berpupil mata merah. Film pun berlanjut 28 hari setelah itu, yang dimana scenes berpindah di suatu rumah sakit dan difokuskan dengan karakter utama yang bernama Jim. Jim berprofesi sebagai pengantar koran yang mengalami kecelakaan sehingga membuat dirinya bisa berada di rumah sakit. Tak lama setelah itu, Jim pun keluar dari ruang operasi. Di sana ia tidak menjumpai seorang pun, bahkan setelah ia mengintari rumah sakit tersebut. Jim pun melanjutkan mencari orang-orang di luar rumah sakit. Namun meski ia sudah kesana kesini, ia tak kunjung mendapati seorang pun. Akhirnya Jim pun terus mencari orang-orang hingga tibalah Jim di suatu gereja. Di sana ia mendapati jemaat pada gereja tersebut seakan mereka sedang tidur secara massal. Jim pun mencoba membangunkan mereka, dan benar saja terdapat dua orang yang meresponnya. Lalu karena dua orang tersebut aneh menurut Jim, ia pun bersegera pergi dari sana. Tapi tak lama datanglah seorang pendeta yang berkelakuan seperti zombie, juga matanya yang merah. Jim pun bergegas pergi dari sana, tapi para zombie lainnya pun mengikuti Jim. Jim yang sedang dikejar zombie pun berhasil keluar dari gereja, namun para zombie tetap mengejarnya. Tak lama kemudian, terdapat dua orang yang membantu Jim dengan melemparkan bom molotov ke arah zombie. Mereka juga meledakkan tempat tersebut. Dua orang itu pun mengajak Jim ke markas mereka. Di markas, mereka memperkenalkan diri mereka kepada Jim. Diawali dengan Mark yang sudah menjadi sebatang kara akibat virus zombie, begitu pula yang terjadi pada rekannya bernama Selina. Mereka pun menjelaskan pada Jim bahwa semua ini didasari oleh virus. Virus-virus tersebut dapat terkontaminasi hanya dari gigitan dan darah korban. Dan adapun korban alias zombie sangat peka terhadap suara dan cahaya. Jim yang mendengar hal itu pun mengkhawatirkan kedua orang tuanya dan meminta satu hal egois pada mereka, yaitu Jim berharap agar Mark dan Selina mau mengantarkan Jim ke rumah orang tuanya. Namun mereka berdua justru mengiyakan permintaan egois dari Jim sehingga mereka pun berangkat ketika fajar. Setibanya mereka di rumah orang tua Jim, dengan bergegas Jim mencari kedua orang tuanya di sana. Namun dia mendapati kedua orang tuanya di kamar mereka dalam keadaan sudah tak bernyawa. Kematian mereka bukan disebabkan virus, melainkan bunuh diri. Di sana Jim mendapati foto saat ia masih kecil, yang dimana di balik foto tersebut terdapat pesan dari ibunya. Alasan mereka bunuh diri tertulis di pesan itu. Mereka bunuh diri dikarenakan Jim mengalami kecelakaan sebelumnya. Dan kedua orang tua Jim berpikir bahwa Jim tidak akan selamat. Oleh karena itu mereka pun memilih untuk bunuh diri.
Di malam hari, Jim menyuruh Mark dan Selina tidur lebih awal. Adapun ia mencoba melihat rekaman tentang kedua orang tuanya dahulu. Tapi di sini Jim lupa bahwa zombie sangat peka terhadap suara dan cahaya, sehingga apa yang sedang Jim lakukan menarik perhatian zombie. I'll start working on that. Jim pun dibantu oleh Mark dan Selina, namun penyerangan zombie kali ini mengakibatkan Mark tergigit oleh zombie, sehingga Selina bergegas untuk membunuh Mark sebelum terlihat perubahan pada tubuhnya. Di sana kembali Selina menjelaskan bahwa jikalau terdapat teman, sahabat, atau keluarga yang sekiranya sudah terkontaminasi oleh virus, harus segera dibasmi sebelum mereka dikendalikan oleh virus tersebut. Lalu kemudian Jim dan Selina memutuskan untuk mencari tempat aman yang baru, karena Selina khawatir para zombie berdatangan kembali. Lalu di tengah pencariannya akan tempat aman, Jim dan Selina mendapati tanda keberadaan manusia di suatu gedung. Dengan bersegera, Jim dan Selina beranjak dari sana menuju ke gedung tersebut. Sesampainya mereka di sana, Jim dan Selina harus menemukan tanda tersebut dengan sesegera mungkin. Terlebih para zombie sudah berdatangan dan mengejar mereka. Namun kala itu hampir saja Jim dan Selina tertangkap oleh para zombie. Beruntungnya mereka mendapati seorang pria yang mengenakan pakaian pelindung untuk membantu mereka. Usai pria tersebut mengalahkan para zombie, ia pun memerintahkan Jim dan Selina untuk masuk ke apartemennya. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Frank. Di apartemen tersebut tentu ia tidak sendiri. Ia bersama putrinya yang bernama Hannah. Di malam itu, Jim dan Selina membersihkan diri mereka meskipun air dari apartemen Frank terbatas. Lalu esok paginya, Frank memberitahu pada Jim dan Selina bahwa dirinya mendapati sinyal radio. Ketika Frank mencoba menghubungkan sinyal radio tersebut, terdengar suara seorang pria yang mengajak mereka untuk pergi ke Manchester. Suara pria yang berasal dari radio tersebut pun menjelaskan bahwa mereka adalah tentara yang berhasil selamat dari wabah zombie. Oh my God. This is where it's telling us to go. Kemudian mereka semua pun memutuskan untuk pergi ke markas para tentara tersebut dengan mobil yang dimiliki Frank. Di tengah perjalanan, mereka harus melewati sebuah lorong yang gelap. Jim sempat menolak untuk masuk ke lorong tersebut karena ia khawatir terdapat zombie di dalamnya. Namun karena lorong tersebut adalah rute tercepat, terpaksa mereka harus menempuhnya. This is really obviously a shit idea. Tak lama kemudian, ketika mereka berada di dalam lorong, ban pada mobil Frank pun pecah. Di sana mereka harus mengganti ban mobil tersebut bersama-sama. Lalu di satu sisi terdapat gerombolan tikus datang pada mereka. Tikus-tikus tersebut terlihat seakan berlari menjauh dari sesuatu. Namun tak lama setelah itu terdapat beberapa zombie yang mengetahui keberadaan mereka. Mereka pun mempercepat memperbaiki mobilnya karena keadaan semakin tegang. Usai dari lorong, mereka pun mengunjungi sebuah supermarket guna untuk menambah stok makanan. Singkat cerita, ketika mereka sudah sampai di Manchester, mereka melihat begitu banyak alat transportasi milik tentara. Namun saat mereka mencoba untuk menemukan seorang prajurit, mereka tidak kunjung mendapati seorang pun. Hal tersebut membuat Frank bersedih dan emosional. Kala ia sedang emosi, terdapat banyak zombie yang dihinggapi burung gagak. Dan keberadaan burung gagak tersebut mengganggu Frank yang sedang bad mood. Sehingga ia pun mencoba mengusir burung gagak itu, namun terdapat gumpalan darah zombie yang meneteskan tepat di matanya. Tak lama Hannah pun datang, namun Frank mengusir dan menyuruh Hannah menjauh dari dirinya karena ia dipastikan telah terkontaminasi oleh virus zombie. Sesaat setelah itu, Jim dan Selina pun datang. Di sini, Selina menyuruh Jim untuk bergegas membunuh Frank. Namun kala ia akan membunuhnya, tiba-tiba Frank dibunuh oleh para tentara dengan senjata mereka. Tentara-tentara tersebut pun mengajak Jim, Selina, dan Hannah untuk berlindung di markas mereka. Sesampainya di markas, Jim bertemu dengan komando tentara tersebut yang bernama Henry. Henry adalah komando yang baik sehingga ia menyuruh Jim, Selina, dan Hannah beristirahat dahulu.
Saat mereka di kamar, Jim bertanya pada Selina tentang keadaan Hannah. Di sana Selina memberitahu bahwa Hannah sedang bersedih karena ayahnya sudah tiada. Melihat Hannah yang sedang bersedih membuat Selina pun ikutan sedih. Namun di sini Jim tahu harus berbuat apa. Tak lama setelah itu, Jim dan Henry pun saling berbicara. Di sana Henry menjelaskan bahwa ia akan melakukan apapun demi manusia tidak terancam oleh kepunahan. Kemudian ia mengajak Jim untuk berjalan-jalan mengintari markas dan memperkenalkan setiap anggotanya kepada Jim. Namun di sana salah satu rekan Henry sudah terkontaminasi virus zombie. Meet Mela. Mela, Jim. Henry sengaja tidak membunuhnya lantaran ia percaya bahwa suatu saat nanti ia akan membuat rekannya kembali menjadi manusia. Di malam hari, Henry dan pasukannya telah menyiapkan hidangan yang cukup bernutrisi untuk Jim dan kawan-kawan. Lalu, tak lama, markas mereka diserbu oleh beberapa zombie, sehingga acara dinner pun dibatalkan. Usai dari pembantaian zombie, mereka pun pergi kembali masuk ke markas. Namun di markas seorang prajurit mencoba mengerjai Selina. Hanya saja bercandaannya keterlaluan sehingga membuat Jim melawan prajurit tersebut. Namun di sini justru Jim kewalahan melawan prajurit tersebut. Tapi tak lama, seorang sersan yang bernama Farrell membantu Jim sehingga peristiwa tersebut diakhiri dengan baku hantam. Namun baku hantam tersebut segera berakhir tatkala Henry membentak prajuritnya serta menyuruh mereka memperketat keamanan markas. Henry pun mengajak Jim minum bersama. Di sana ia menjelaskan pada Jim bahwa ia menyuruh anak buahnya untuk membuat bibit atau keturunan dengan tubuh Selina karena ia khawatir bahwa manusia akan punah sehingga Selina menjadi wadah untuk masa depan manusia. Jim yang mendengar hal itu bergegas mengajak Selina dan Hannah pergi dari sana. Ia terburu-buru namun sayangnya Jim telah dijebak. Jim pun dipenjarakan bersama Sersan Farrell. Keadaan mereka benar-benar sudah kacau. Di sini Farrell sempat menjelaskan pada Jim soal keyakinannya, yaitu virus zombie hanya mewabah di negara mereka, namun tidak di negara lain. Dalam artian, mereka bukanlah manusia terakhir di bumi. Tak lama, 2 orang prajurit pun tiba. Mereka membawa Jim dan Farrell menuju tempat pembuangan zombie. Alasan mereka membawa Jim dan Farrell guna untuk dieksekusi. Di sana terjadi perdebatan siapakah yang harus pertama kali menembak sersan mereka. Hingga prajurit yang berada di belakang melepaskan tembakan sehingga membuat sersan Farrell tewas di tempat. Karena prajurit tersebut menembak tanpa aba-aba, membuat prajurit satunya lagi pun kesal, sehingga terjadilah pertikaian antara mereka. Jim pun memanfaatkan pertikaian tersebut untuk kabur dari sana. Di tengah perlarian, Jim tidak sengaja terjatuh dan melihat sebuah pesawat, sehingga ia pun kini meyakini bahwa perkataan Sersan Farrell sebelumnya tentang virus hanya mewabah di negara mereka itu benar. Keberadaan Jim yang kabur dari anak buahnya Henry pun diketahui oleh Henry, sehingga Henry dan satu anak buahnya pun mencarinya. Jim di sini sudah mempersiapkan mental untuk melawan Henry. Ia memilih untuk menghadapi Henry di tempat Frank menjadi zombie. Henry pun menuju tempat Jim berada dan setibanya Henry di sana, anak buahnya menembak secara membabi buta. Tapi di sini Jim si pengantar koran sudah mempersiapkan rencana yang sangat matang sehingga ia berhasil membunuh tentara tersebut. Henry yang sadar anak buahnya sudah dibunuh pun panik dan menembak secara membabi buta. Namun suara tembakan tersebut memancing para zombie. Henry mencoba untuk kabur, namun Jim sudah merusak mobil tersebut. Jim pun kembali ke markas. Di sana ia membebaskan seorang prajurit yang sebelumnya sudah terkontaminasi virus zombie. Di sisi lain, Hannah dan Selina sudah dikenakan gaun merah. Tapi tak lama zombie berpupil mata merah menyerang mereka. Beruntungnya Selina dan Hannah bisa kabur dari zombie di sana. Namun Selina dan Hannah berpisah kala itu. Satu persatu prajurit pun dikalahkan. Ada yang dimakan zombie dan ada juga yang dibunuh oleh Jim. Hannah tersendiri hampir dibunuh oleh zombie. Namun beruntungnya ia selamat.
Adapun Selina ditahan oleh seorang prajurit, namun prajurit tersebut dikalahkan oleh Jim. Usai mengalahkan semuanya, mereka kembali bertemu dengan Hannah dan bersegera kabur dari markas tersebut. Hanya saja ketika mereka hendak kembali mengambil mobil Frank, terdapat Henry yang sudah memegang handgun di tangannya. Ia pun menembaki Jim tepat di perutnya. Namun Hannah langsung mengarahkan mobil ke tempat para zombie, sehingga Komandan Henry pun diserang zombie dan terkontaminasi oleh virus tersebut. Lalu Selina dan Hannah pun kabur dari sana dan bergegas menuju rumah sakit demi mengobati Jim. Film diakhiri dengan Jim yang terbangun di kasur. Ia pun keluar kamar dan mendapati Selina sedang menjahit. Lalu tak lama Hannah datang dan mengabarkan pada mereka berdua bahwa ia melihat sebuah pesawat. Mereka pun bersama-sama membawa kain yang Selina jahit keluar. Lalu tak lama bantuan pun datang dan film pun tamat. So guys, begitulah film dari 28 Days Later. Dan buat next video, aku akan ngerangkum sequel kedua dari film ini, yaitu 28 Weeks Later. Jangan lupa di like video ini, oke? So see you guys di next video.